Halo semuanya, kembali lagi di fanselektronik.com dan selamat menonton. Masih bersama saya Rifandra Kurniawan. Dan di video kali ini kita sudah memasuki episode keempat tentang belajar dasar Arduino atau basic Arduino, yang dimana kita sudah akan mempelajari yaitu serial monitoring ya teman-teman. Mengapa serial monitoring terlebih dahulu sebelum masuk ke lanjutannya? Karena kita akan menampilkan semua datanya itu nantinya ke serial monitoring. Kita nggak akan perlu hardware, yaitu masih perlu sih hardwarenya untuk komunikasinya, untuk kalian belajarnya. Tapi nanti kita penampilannya nggak perlu outputan terlebih dahulu apa benda-benda apapun, karena memang nantinya kita akan masih belajar di serial monitoring terlebih dahulu, karena memang dasar-dasar basic saja yang kita belajarin di sini. Oke, sebelum kita lanjut ke episodenya, saya minta kalau kalian mau yaitu share video-video ini yang ada di channel ini, subscribe channel YouTube ini. Kalau kalian mau donasi, yaitu kalian bisa menggunakan link Saweria kita yang ada di website kita resmi. Di pojok kanan atas ada barcode-nya itu atau QR code ya. Di sini kalian bisa menggunakan GoPay, Dana, Dengaja, OVO dan lain apa itu dan lain-lain. Silakan kalau mau donasi kepada kita ya, semua dana kita kerjakan untuk project-project ya, kita manfaatkan untuk project-project yang kedepannya untuk channel YouTube kita yang satu ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pemrograman. Buka Arduino IDE terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di pemrograman Arduino IDE ini kita bikin baru, kemudian new project ya teman-teman. Di sini udah ada new project, klik aja langsung di sini seperti ini. Nah, untuk itu jangan lupa di help, kemudian masuk help dulu, referensi seperti biasa kita akan coba. Nah, kita akan belajar serial monitoring. Di sini ada perintah serial. Gimana? Perintah serialnya di mana ya? Kita coba buka. Serial ini ya. Nah, di serial di sini terbagi banyak ya teman-teman. Ada serial di sini, ada if serial, apalagi nih serial available dan lain-lain lah, istilahnya di sini banyak semua, kalian baca sendiri. Nah, di sini saya akan membahas sebuah yang basic aja, nanti kalian pelajari lebih lanjut dengan mengklik masing-masing fungsinya ya. Tapi yang umumnya kita manfaatkan untuk belajar yaitu kita akan belajar tentang serial monitoringnya. Nah, kemudian serial masuk ya, langsung aja tulis serial, S-nya besar ya teman-teman, karena di sini sifatnya case sensitif ya. Jadi begin, kemudian serial begin. Nah, 6600, 9600. Ini apa teman-teman? Yaitu nilai baud rate atau speed dari transfernya. Kalau kalian buka serial monitoring itu harus dicocokkan teman-teman di sini. Jadi hardwarenya 6900, ini enggak semua sembarangan nilai ya. Ini harus sesuai dengan yang ada standarnya baud rate itu 300, ini bla 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 dan lanjutnya. Ini kalian bisa cek semuanya di sini. Nah, saya menggunakan 9600 cukup lah untuk transfer untuk pembelajaran kali ini. Nah, ini sesuai ya, udah. Ini close dulu. Nah, serial begin ini sudah selesai. Jadi kalau kalian mau klik di sini, kita buka lagi serial print. Nah, 9000 apa? Ini string ya. String itu berarti harus kutipnya 2 ya, bukan tanda petiknya satu gini. Yang kutipnya 2. Nah, kalau string seperti kalian teks gini, bisa nulis teks. Tapi kalau kutipnya satu itu untuk char satu karakter. Tapi kalau di gini gagal, nggak bisa. Jadi harus 2. Nah, seperti misalkan belajar basic Arduino Fans Electronic. Nah, seperti ini. Coba kita upload terlebih dahulu. Upload. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini upload dulu ya. Jangan lupa dikoneksikan dulu dan Arduino apa yang kalian gunakan. Nah, di sini sudah selesai dan kemudian tudut. Nah, tampil ya teman-teman, di serial monitoring kita tampil. Yaitu nilainya adalah belajar basic ya, basic elektronik. Jadi di sini nanti akan muncul tulisan belajar basic Arduino Fans Elektronik. Nah, itu sesuaikan. Nah, kenapa kok cuma satu kali? Yang seperti video sebelumnya, yaitu kita belajar tentang void atau function, yaitu di function
setup tuh hanya dieksekusi sekali kemudian akan di looping ya teman-teman, di function loop itu akan looping terus menerus. Jadi ini cuma dieksekusi sekali saja. Nah, seperti ini. Kalau kalian mau 2 kali, misalkan nyoba seperti ini, misalkan nih ya, ini 1, ini biarkan gini, ini 1. Oke, lanjut, mulai looping. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba upload. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, udah. Ini akan keluar. Nah, ini kok gesernya ke kanan teman-teman. Kok lanjutnya kok nggak ke bawah. Nah, ini yang perbedaannya dengan print dan print new line. Jadi tambahin perintah ln di sini. Ada print new line. Jadi biar ke bawah teman-teman. Kita upload lagi. Ini kita clear aja ya. Clear aja dulu. Nah, agar lebih mudah mungkin seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kelihatan ya. Nah, itu keluar semuanya. Belajar basic Arduino bahasa elektronik, kemudian new line, mulai looping, kemudian new line. Jadi di sini kursornya sekarang. Nah, seperti itu. Nah, untuk looping kalian bisa menggunakan misalkan apa ya? Kita bisa ngeprint sebuah perintah, misalkan perintah-perintah seperti variabel. Misalkan kita coba int, kalian bisa menulis variabel di luar kalau di luar function itu disebut global variabel. Jadi kalau di atas sendiri gini, itu semua function bisa eksekusi ini, misalkan i gitu aja ya. Nah, ini bisa mengeksekusi semua variabel i. Kalau cuma ditulis di sini, kalian panggil i di sini nggak bisa teman-teman. Misalkan i sama dengan nggak bisa. Kalau di luar itu global. Jadi manfaatkan masing-masing ya. Manfaatnya masing-masing sesuai kebutuhan kalian. Kalau ada yang butuh variabel global atau misal bisa digunakan di semua tempat, itu kalian definisikannya di atas saja. Tapi kalau yang sekedar hanya butuh di function itu ya sebutan di situ aja nggak masalah. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba lagi. Sudah. Coba function i. Nah, kalau kayak gini itu sama dengan 0 ya. Ini 0. Jadi awalnya 0. Kemudian serial print new line. Jadi biar ke bawah i gitu aja. Jadi udah dia akan mengeprint nilai i gitu aja. Coba kita upload. Kita coba upload terlebih dahulu. Jadi ini biar gampang. Jadi akan di print pertama kali adalah ini, kemudian ini. Nah, ini awal. Oh, ini kan ada ini auto scroll ya. Sorry, tak matikan dulu auto scrollnya. Ini kencang banget ya, teman-teman. Berapa data itu? Sudah. Ini sampai ke bawah loh. Mulai, kemudian nol semua karena di looping teman-teman. Ini akan diulang-ulang-ulang. Nah, ini seharusnya di delay biar nggak terlalu kencang. Itu di delay aja, misalkan per 1 detik gitu ya. Delay, menggunakan delay itu satuannya mili second. Kalian bisa 1000 gitu, itu 1 millisecond. Kalian bisa nah, karena ini saya maunya ini berubah, kalian bisa menggunakan matematika, yaitu menggunakan i plus plus seperti ini, increment. Jadi i ditambah 1 tambah 1 tambah 1 terus gitu nanti. Atau kalian i sama, kalau lebih sederhananya kan i plus plus gini increment. Kalian bisa atau menggunakan lebih mudahnya dipahami i plus plus 1. Jadi gitu. Jadi nilai i terakhir ditambah 1. Nilai i setelah ditambah kan misalkan 1 tambah 1 2. Kemudian nilai 2 ditambah diganti gitu loh. Intinya di replace dengan nilai barunya tadi setelah ditambah 1. Nah, seperti ini sama, kalian seperti ini sama. Tapi keuntungannya ini lebih singkat, tapi kalau ini kalian bisa nilainya plus 10 misalkan berapa kayak gitu bisa. Apa lompatnya 22 gitu bisa. Coba kita upload. Jadi seperti ini nanti akan 1 2 3 menghitung 1 2 3 4 5 terus secara berurutan sampai maksimal dari
variabelnya ini errornya nanti. Ini ada maksimalnya ya variabel, nanti kita akan pelajarin di video tentang variabel. Mungkin setelah ini. Oh belum, masih input. Oke seperti itu ya. Hasilnya berapa? Gimana? Clear dulu. Nah, ini kita perlu reset ini teman-teman. Coba. Ini kan muncul ya. Belajar Arduino 0, 1, 2, 3. Ini per detik ya teman-teman. Per 1 detik. Nah seperti ini. Tampilannya terus ya. Nah seperti ini teman-teman. Gimana menurut kalian? Udah bisa ya untuk menampilkan data serial monitoring langsung. Data. Kita bisa memantau data matematik kita atau keputusan kita nantinya melalui serial monitoring. Ini untuk debugging atau misalkan memonitoring. Tapi untuk menerima data serial itu bisa lagi menggunakan ini teman-teman. Kita hapus terlebih dahulu, kemudian if menggunakan perintah if. Nah ini sebenarnya kita udah melangkah lebih lanjut if, tapi nggak masalah karena memang ini sederhananya kita nanti akan gunakan juga di video-video lebih lanjut. Tapi di sini saya ulas sedikit ya. If serial, jadi jika ada serial tersedia, ada data masuk available lebih dari 0, jadi ada nilai data 1 berarti ada data, kalau 0 berarti nggak ada data masuk sama sekali. Nah, kalau ada data masuk maka ngapain? Dia akan bisa kayak gini, char itu bisa nulisnya satu-satu nantinya. Char jadi satu karakter nanti char misalnya C sama dengan apa? Jadi satu karakter serial dot read kayak gini. Ini bisa teman-teman. Ini bisa kayak gitu seperti ini. Tapi kalau mau string gampangnya misalnya saya biasanya string langsung di sini string langsung read di sini read string. Nah, ini dapat dari mana? Kalian bisa belajarin langsung di sini teman-teman. Di sini ada read bed, read string, read string until apa. Misalkan kalau read string ada koma gitu ya, sampai koma gitu bisa kalian. Itu nanti bisa penulisannya seperti apa. Ini kan berdasarkan char ya nanti. Oke. Seperti itu gimana menurut kalian? Udah ya, kita coba lebih dahulu yaitu kita coba yang char aja. Kemudian serial dot print len C, kita tampilkan C-nya. Jadi kalau kita kirim nanti kita tampilkan kembali ya, seperti itu. Kita upload. Sambil menunggu kita buka serial monitoringnya, kita taruh di kanan. Oke. Harusnya upload ya. Uploading proses selesai. Nah, di sini belajar. Nah, kemudian loopingnya hilang ya teman-teman. Dan nah, di sini kalau kalian mau mengirim sebuah data itu bisa menggunakan bar atas ini. Kemudian ada tombol send di pojok kanan atasnya. Kemudian kalian misalkan huruf A besar gitu. Klik send. Nah, tampil huruf A besar. Coba kalau kirim 2A, B, C gitu ya. Keluarnya gimana? A, B, C. Kenapa kok ke bawah? Ya karena kita ngambilnya satu-satu teman-teman. Jadi setelah ini kan loop ya, looping. Kemudian well, kemudian ini kan satu dimasukkan C di print, kemudian ulang apa karakter selanjutnya B, kemudian dimasukkan sini di print, jadinya satu-satu karena ada enternya len. Kalau kalian mau lurus itu harusnya menggunakan ini, tapi nanti di bawahnya nanti kan rata ke sana. Nah kalian kalau mau mengambil string langsung ya read string gitu aja, seperti ini read string gitu ya. Nanti ininya ganti string s gitu aja, ini ganti s misalkan s. Nah string kita upload ulang, jadi nanti kalian bisa mengambilnya berupa nilai string gitu, jadi langsung. Kalau kalian rubah ke byte juga bisa, jadi byte itu misalkan A gitu ya, itu kita ambil namanya ASCII code-nya. Jadi byte dari ASCII code A itu apa, nilainya byte-nya berapa, 65 misalkan, itu ada tabelnya, nanti kalian buka ASCII code namanya. Nah ini udah ya, coba A kok nggak bisa, oh bisa satu ya, tapi A B C. Oh langsung karena kita ngambilnya langsung semua baru ditampilkan gitu, seperti itu. Oke, untuk mengirim kemudian menerima data udah bisa ya teman-teman. Nah
seperti itu. Jadi ini serial basicnya seperti ini, pelajaran serial monitoring. Ini sangat dasar, jadi ini paling sering digunakan apalagi kalau kalian mencontek program atau mengambil program orang lain. Biasanya orang-orang tersebut menggunakan serial ini untuk menuliskan pesan-pesannya, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa, itu di sini nanti ditampilkan lagi, sedang monitoring, datanya ditampilkan sendiri untuk monitoring seperti itu. Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya, subscribe channel YouTube ini, semoga bermanfaat, dan like videonya. Oke, kita akan bertemu lagi di next episode. Oke, see you next time. Bye-bye dan salam elektronik.